Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk membuat kategori. Tapi kali ini kategorinya dibuat berdasarkan main hipotetik. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk kelompok yang minggu lalu belum sempat atau terlambat mengumpulkan tugas, bisa dikumpulkan hari ini sampai dengan jam 23.00. Jadi yang tugas sebelumnya terlambat dikumpulkan, bisa dikumpulkan hari ini sampai jam 11 malam. Oke, saya akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar membuat kategori berdasarkan main hipotetik. Jadi apa itu kategori berdasar main hipotetik? Jadi ketika kita membuat kategori dalam statistik deskriptif itu kita mengenal namanya kategori empirik. Nah, apa itu kategori empirik? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan ada namanya kategori hipotetik. Nah, kategori empirik itu kita bisa buat kategorinya berdasar persentil yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita juga bisa membuatnya menggunakan mean empirik dan standar deviasi empirik yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Jadi mean empirik, standar deviasi empirik, ini kita buat berdasarkan data yang sudah kita peroleh melalui penyebaran alat ukur. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas hari ini ada namanya kategori hipotetik. Nah, kategori hipotetik itu apa? Nanti kita bahas. Itu akan kita buat berdasarkan rata-rata hipotetik atau mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik. Nah, jadi kalau kategori empirik itu kita membandingkan skor yang diperoleh subjek dengan skor yang diperoleh oleh orang lain dalam kelompoknya. Jadi kita akan membandingkan skor yang diperoleh oleh seseorang dibandingkan dengan skor orang lain. Itu namanya kategori empirik. Oleh karenanya, kategorisasinya dibuat berdasarkan data yang sudah kita peroleh ya melalui pengukuran kepada sekelompok orang. Nah, contoh ini ya, misalnya Pak Anto melakukan penelitian ya, kemudian melakukan pengukuran menggunakan skala regulasi emosi kepada 50 orang. Nah, rata-rata dari 50 orang tersebut adalah 85. Ya, setelah kita peroleh data, kemudian kita hitung menggunakan SPSS kemarin dapat skor rata-rata dapat 85. Maka ketika Dewi Larasati dapat skor 60 itu bisa dikategorikan rendah, sedangkan Dewi Komaria dapat 90 bisa kita kategorikan tinggi. Nah, kategori rendah pada Dewi Larasati dan Dewi Komaria ini kita bisa katakan Dewi Larasati skornya rendah, bisa kita katakan Komaria skornya tinggi. Itu setelah kita membandingkan ya skor antara skornya Dewi Larasati dengan skornya Dewi Komaria. Jadi kita bisa tahu Dewi Larasati itu rendah, Dewi Komaria itu tinggi, itu setelah kita bandingkan kedua skor ini ya, dan juga kita bandingkan dengan skor rata-rata yang diperoleh oleh 50 orang dalam kelompok tersebut. Nah, ini namanya kategori empirik. Kita buat berdasar data yang sudah kita peroleh dari kelompok orang. Nah, sedangkan kategori hipotetik yang akan kita bahas hari ini, itu adalah membandingkan skor yang diperoleh subjek dengan standar skor suatu alat ukur. Jadi, skor yang diperoleh oleh subjek kita bandingkan dengan alat ukur. Kita bandingkan dengan skor pada suatu alat ukur ya. Kalau empirik tadi, skor seseorang dibandingkan dengan orang lain dalam kelompoknya. Nah, itu bedanya. Nah, kita lihat contohnya.
Sebagai contoh ya, ini Pak Anto melakukan pengukuran menggunakan skala regulasi emosi. Yang dibahas di sini berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini kita akan lihat rata-rata skor yang diperoleh oleh 50 orang. Sedangkan di sini saya belum mendapatkan data dari sekelompok orang, katakan begitu. Kita sudah bisa buat kategorisasinya. Nah, yang harus dilakukan adalah seperti apa? Kita harus tahu. Contoh, skala regulasi emosi ini memiliki 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan itu punya 4 pilihan jawaban. Jawabannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan jawaban seperti ini, kalau di skor, sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Sehingga skor tertingginya adalah 40. 40 diperoleh dari mana? 4 skor tertinggi kali jumlah pertanyaannya 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, kita nanti akan bandingkan ya skor yang diperoleh seorang partisipan pada skor skala ini. Kalau skor maksimalnya 40, kemudian dia dapat 20, itu kategorinya apa? Kalau skor maksimalnya 40, dia dapat 10, itu kategorinya apa? Begitu. Jadi dibandingkan dengan skor yang ada di suatu alat ukur, skor total di suatu alat ukur, ya. Jadi kategori hipotetik ini sudah bisa kita buat sebelum kita menyebarkan instrumen, ya. Atau bisa saja setelah menyebarkan instrumen baru kita buat, tapi pembuatan kategori ini tidak berdasar skor yang diperoleh oleh partisipan, tapi berdasar pada berapa jumlah pertanyaan dalam suatu alat ukur dan berapa skor tertinggi yang diperoleh. Nah, rumus kategori yang bisa kita gunakan sama dengan sebelumnya ya, kalau rumus 3 kategori itu X lebih kecil M dikurangi 1 standar deviasi dan seterusnya. Ini kalau menggunakan 5 kategori. Rumus yang kita pakai ini ya. Nah, contoh sekarang kita bagaimana cara membuat kategori hipotetik. Ini ilustrasi kasusnya ya. Pak Anto melakukan pengukuran menggunakan skala regulasi emosi. Skala ini memiliki 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Sangat sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala ini kalau sangat setuju di skor 4, setuju di skor 3, tidak setuju di skor 2, sangat tidak setuju di skor 1. Jadi kalau main hipotetik itu yang akan kita hitung adalah terkait dengan jumlah pertanyaan yang digunakan, kemudian skor yang ada di setiap jawaban. Nah, maka kita akan lakukan beberapa langkah. Pertama, kita akan menghitung skor maksimal. Ya, skor maksimal. Di dalam skala ini karena jumlah soalnya 40, ya, skor tertinggi adalah 4, maka skor maksimal adalah 80, ya. Kemudian skor terendah berapa? Kita hitung skor terendah. Karena jumlah soal 40, skor terendah adalah 1, maka skor minimal adalah 20, ya. Jadi ingat ini contohnya tadi jumlah soalnya 40 ya. Skor tertinggi di setiap jawaban 4. Maka skor maksimal 80. Skor minimalnya adalah 20. Langkah ketiga kita akan menghitung range atau jarak skor maksimal dengan skor minimal. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana sekali, tinggal skor maksimal tadi 80 kita kurangi skor minimal 20, maka range di sini sama dengan 60. Ya. Kemudian berikutnya kita akan menghitung main hipotetik. Rumusnya adalah skor maksimal tadi 80, ditambah skor minimal tadi 20, dibagi 2. Sehingga 80 ditambah 20, ya 80 skor maksimal, ditambah 20 skor minimal, dibagi 2. Sama dengan
50 ya. Yang terakhir kita akan mencari deviasi standar hipotetik ya, atau standar deviasi hipotetik. Rumusnya adalah range dibagi 6. Tadi range-nya adalah berapa? 60 ya, ini range adalah 60 dibagi 6. Jadi 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi di sini kita sudah mendapatkan skor min hipotetiknya adalah 50. Kemudian standar deviasi hipotetiknya adalah 10. Oke, jadi setelah kita mendapatkan min hipotetik dan standar deviasi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus menggunakan format Excel yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita tinggal masukkan min hipotetiknya 50 dan standar hipotetiknya 10 ini ke dalam rumus kita ya. Nah, ini ringkasan hasil penghitungan yang kita lakukan tadi. Skor maksimal 80, skor minimal 20, range 60, min hipotetik 50, standar deviasi hipotetik 10. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus penghitungan kita yang di Excel kemarin. Nah, ini ya. Ini hitung, ini kita buat seperti ini, skor maksimalnya berapa, minimal berapa, range berapa untuk memudahkan. Jadi ini kita sudah dapat, min hipotetik adalah 50, kemudian standar deviasi hipotetik adalah 10. Ini tinggal kita masukkan ke rumus di sini ya. Rata-rata 50-50, standar deviasi 10, rata-rata 50, standar deviasi 10. Tinggal kita masukkan ke sini, maka nanti kita sudah dapat hasil di sini. Ya, ingat yang minus diabaikan ya. Kita dapat skor seperti ini, tinggal kita buat kategori di sini sama dengan yang kemarin ya. Sama dengan yang kemarin. Ini lebih kecil 35 berarti rendah sekali. 35 sampai 44 berarti rendah. 45 sampai 54 berarti sedang. 55 sampai 65 tinggi, lebih besar 65 tinggi sekali. Nah, tinggal kita buat seperti ini sama dengan sebelumnya ya. Sama dengan ketika mencari min empirik, hanya bedanya tadi adalah kalau min hipotetik diperoleh dari penghitungan jumlah item dan skor item ya. Begitu juga standar deviasi. Kalau sebelumnya kita dapatkan dari data. Nah, setelah nanti kita mendapatkan norma tes seperti ini, lalu kita dapat apa? Kategorisasi seperti ini yang nanti tinggal kita masukkan ke dalam data kita. Nah, kita masukkan ke dalam rumus seperti yang kemarin untuk mendapatkan kategorisasi rendah, sedang, dan seterusnya. Ya, nah, tinggal kita masukkan ke seperti ini, hasil akhirnya sama dengan sebelumnya. Ya. Nah, begitu cara kita membuat kategori berdasar min hipotetik ya. Nah, pada tugas sebelumnya kalian kan sudah memiliki data yang kemarin ngarang itu, yang dikarang seperti ini data, kemudian sudah dibuat kategorisasi ya. Hanya yang sebelumnya norma yang ada atau kategori yang ada itu dibuat berdasarkan min empirik. Nah, sekarang kita akan latihan membuat kategorisasi berdasarkan min hipotetik ya. Nah, tugasnya ya. Tugas ya. Ilustrasi kasusnya seperti ini ya. Ilustrasi kasus. Pak Anto melakukan penelitian menggunakan skala efikasi diri. Ya. Skala efikasi diri memiliki 10 pertanyaan, memiliki 20 biar beda ya. Memiliki 25 pertanyaan
dengan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini ilustrasi kasusnya seperti ini ya. Jadi saya melakukan penelitian menggunakan skala efikasi diri. Skala efikasi diri ini skornya memiliki 25 pertanyaan dengan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, tugasnya adalah silakan Anda buat kategori berdasarkan ilustrasi kasus ini ya. Berdasarkan ilustrasi kasus ini, Anda cari skor maksimal, minimal, range, mean hipotetik, standar deviasi hipotetik. Lalu Anda buat kategorisasinya seperti ini. Jadi nanti dikerjakan menggunakan form ini ya. Kemudian ya di data ini yang ada di sini nih, ini bisa Anda gunakan data di tugas sebelumnya yang Anda ngarang skor itu bisa ditaruh di sini. Kemudian untuk kategorisasinya silakan dibuat kategorisasi menggunakan rumus yang ada seperti tugas sebelumnya. Kemudian untuk 5 kategori juga sama. Skor di sini silakan Anda copy paste skor yang Anda karang di tugas sebelumnya sejumlah 100 partisipan kalau tidak salah. Lalu Anda buat kategorinya di sini ya, rumusnya disesuaikan, angka-angka di rumus disesuaikan, buat kategori seperti ini. Lalu buat tabel hasil akhir seperti ini. Jadi pada intinya secara keseluruhan itu sama dengan tugas sebelumnya, hanya bedanya adalah Anda menghitung mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik, kemudian membuat norma berdasar mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik. Oke, demikian. Selamat mencoba ya. Silakan belajar bersama kelompok. Nanti akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya bagaimana hasil kerja kalian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.